pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat dijemput bangkit berdiri. Kita kidungkan PKJ 120 bait 1 sampai 3. Allah Bapa, kami puji Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah minggu pagi ini. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Tuhan menyertai kamu. Efesus 2 ayat 10 menjadi nas pembimbing kita. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita naikkan pujian bersama dari NKB 12 bait yang pertama, "O Tuhanku, Kau datang ke dunia." Dosa umatmu Mari kita bersama-sama akan mendengar pembacaan tata hidup baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan,
dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus diminta untuk berdiri. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat pertama Yohanes 1 ayat 8 sampai ke 10, demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu, kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kasihani dan baharuilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Kita sambut dengan NKB 14 bait yang pertama, Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
berita pengampunan dosa dan berita anugerah Tuhan. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. PKJ 39 bait yang pertama, jikalau Tuhan tidak menebusku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita saat ini akan masuk dalam doa syukur dan doa untuk pembacaan Alkitab. Mari berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami boleh bersama-sama bersatu hati di dalam doa dan puji-pujian. Dan saat ini kami akan membaca Alkitab. Kami mohon kiranya Roh Kudus menyertai dan menguasai hamba-Mu Tuhan, dan Roh Kudus menyertai dan menguasai jemaat Tuhan yang saat ini sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan pembacaan dari Gereja Masehi Injili Sangyata Laut yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gemis di Tahuna. Bacaan kita terambil dari dalam Kitab Perjanjian Baru, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami
menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sampai demikian batas bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman
dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sementara pundi persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait 1 dan 3, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Biarlah Tuhan, persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu, terutama dalam pelayanan di Gemis Mahanaim. Kami juga bersyukur dan ajar kami Tuhan Yesus untuk tahu memberikan yang terbaik tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, malum semahe. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi kita beribadah bersama-sama secara virtual. Pada minggu keempat bulan Mei tahun 2020. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian Alkitab yang sudah saya baca tadi, 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. Surat ini yang ditulis oleh Paulus merupakan lanjutan dari surat pertama Korintus, di mana di dalam surat ini antara lain Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Korintus bagaimana cara hidup baru sebagai pengikut Kristus yang setia. Sekaligus ia mau menghibur dan menasihati jemaat agar mereka tetap setia dengan imannya kepada Yesus Kristus. Mengapa hal ini harus disampaikannya? Karena kita tahu, saudara-saudara,
Kota Korintus pada zaman itu adalah sebuah kota yang maju. Tetapi kehidupan masyarakat mengalami kemunduran dalam nilai-nilai kehidupan. Karena situasi ini, saudara-saudara, tentu akan membawa pengaruh bagi kehidupan orang-orang percaya pada saat itu. Maka Paulus mengingatkan mereka tetap menjaga kekudusan hidup. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Paulus dalam bacaan tadi, dia mulai dengan menceritakan pengalaman hidupnya dalam melakukan berbagai hal di dalam pelayanannya. Bahkan karena tugas pelayanan yang ia lakukan, yang mengancam hidupnya, ia tetap menerima. Ia tidak tawar hati. Apa yang membuat ia sanggup untuk menghadapi penderitaan yang begitu hebat? Karena ia, saudara-saudara, menyerahkan dirinya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan di awal bacaan tadi, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Paulus sadar bahwa karena pemberitaan Injil, ia akan menghadapi pergumulan dan tantangan yang begitu hebat. Tetapi Paulus terus bersemangat memberitakan Injil Yesus Kristus. Ia terus mengalami proses di dalam pelayanan dengan kesukaran, dengan kesulitan dan penderitaan yang luar biasa. Namun saudara-saudara, dia memiliki kekuatan yang melimpah-limpah. Dan kekuatan itu berasal dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara ketika saat ini kita menghadapi wabah COVID-19? Situasi dan kondisi ini punya pergumulan yang hebat. Bagaimana kita harus hidup, melakukan kegiatan sehari-hari dalam keadaan terbatas, dibatasi karena wabah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana ketika kita harus menghadapi kehilangan pekerjaan? Bagaimana ketika kita harus menghadapi terpisah dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi? Suami atau istri, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, sahabat kita. Kita tidak dapat berjumpa lagi seperti sebelum terjadinya wabah COVID-19 ini.
Lalu bagaimana dengan persekutuan kita yang biasanya secara rutin kita berjumpa, dan kini untuk sementara kita tidak bisa lagi melaksanakan itu secara bersama-sama, tetapi kita harus melakukannya itu bersama dengan keluarga kita masing-masing. Bagaimana juga saudara-saudara kita bergumul ketika kita tidak lagi saling bebas mengunjungi saudara-saudara kita yang lain yang sakit atau yang sedang berduka cita, yang berulang tahun. Bagaimana juga ketika kita mengalami kesulitan karena tidak ada wifi, habis pulsa data untuk pendidikan anak-anak, kegiatan mereka di dalam rumah, dan masih banyak hal yang lain yang kita hadapi karena wabah COVID-19 ini. Bukankah itu menjadi pergumulan kita yang hebat saat ini? Dan apakah karena semua hal itu akan menyurutkan iman percaya kita kepada Tuhan? Dan bagaimana saat ini saudara-saudara, kita harus memulai dengan new normal, yaitu bagaimana pola hidup baru dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak bisa menghindari kenyataan ini. Kita harus menghadapinya. Apa yang Paulus lakukan ketika dia menghadapi penderitaan, kesengsaraan dan kesulitan di dalam pelayanannya? Ia hanya menyerahkan diri kepada Allah. Dia meminta kepada Tuhan untuk menyertai dan menolong dia, sehingga ia memiliki kekuatan yang melimpah-limpah dan sumbernya hanya dari Tuhan Yesus. Kita pun akan memiliki kekuatan yang sama, asalkan kita hanya mau mencari dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit menang atas kuasa dosa dan maut. Yesus Kristus yang sudah naik ke sorga, yang sudah menyatakan kemuliaannya. Dan pada beberapa hari yang akan datang ini, kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus yang menghibur dan memberi penguatan bagi kita semua. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, tetaplah setia kepada Yesus Kristus. Dan dalam hidup kita sehari-hari, senantiasa mengandalkan Tuhan, bersandar hanya pada kekuatan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap surat yang ditulis kepada pembacanya tentu ada tujuannya.
Jika Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Harta Rohani dan Bejana Tanah, maka tentu maksudnya adalah harta rohani adalah tatanan hidup baru yang dinyatakan oleh Kristus, yaitu keselamatan hidup kekal yang dianugerahkan oleh Allah bagi kita. Sedangkan bejana tanah adalah manusia yang fana, rapuh, dan penuh dosa. Karena itu, saya dan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita diingatkan bagaimana kehidupan kita yang mudah rapuh, kita akan tetap menjaga kehidupan kita ini, dan kita akan serahkan seluruh keberadaan kehidupan kita masing-masing hanya kepada Tuhan. Dan bagaimana kita dapat menjaga, memelihara harta rohani sesuai dengan kehendak Allah. Dan biarlah kita semua senantiasa mengucap syukur bagi kemuliaan Tuhan untuk segala situasi dan keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Setelah mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat silakan duduk. Mari kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh mendengar firman-Mu, ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menyertai kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak akan lalu begitu saja, tetapi akan mendapat tempat di dalam hati kami dan merubah kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini
kami bersama-sama menaikkan doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan, atas kehidupan persekutuan Gemis Jemaat Mahanaim. Mulai dari BPMJ, BP3G, para pendeta, pendeta emeritus, evangelis, penatua, diaken, majelis dan pengurus KWP 1 sampai 9, pengurus pelayanan kategorial, anak, remaja, pemuda, perempuan dan laki-laki, pengurus pelayanan khusus, lansia, hana dan pelaut, pegawai kantor, kostor, sopir, tim doa, komisi aset, tim kerja pasca, dan pada saat ini saudara-saudara kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, Penatua Alfon Takaluma, Penatua Marcelina Masiglat, Saudara Yosua Sabanari, Saudara Lexi dan Jerry Sundamen, serta Ketua Bidang 2. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami sudah laksanakan pada pagi hari ini dan yang akan kami laksanakan dalam pelayanan ke depan, kami mohon Roh Kudus menyertai dan menguasai kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan, untuk hanya mau mengandalkan Tuhan, menyerahkan diri kami dalam pelayanan. Biarlah kasih setia Tuhan menolong kami semua. Kami juga menaikkan di dalam doa kami Tuhan, untuk anggota jemaat-Mu dari KWP 1 sampai 9, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, duda janda, anak yatim piatu, jemaat yang berhari ulang tahun, jemaat yang memperingati ulang tahun pernikahan, mereka yang bergumul karena sakit, mereka yang bergumul karena berduka cita. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau memberkati Tuhan persekutuan Gemis Jemaat Mahanaim ini, jemaat Tuhan yang ada bekerja baik itu di rumahnya masing-masing, di darat, di laut, di udara, di mana saja jemaat-Mu berada. Tuhan kiranya menyertai, dan juga kami mohon Engkau menyertai semua yang bersama-sama mendengar dan menyaksikan ibadah kami pada pagi hari ini. Diberkati kiranya mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, TNI, kepolisian sipil, para dokter, tenaga medis, aktivis dan para peneliti, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah pemerintah kami ya Bapa diberikan kesanggupan, kekuatan untuk menghadapi dan mencari solusi yang terbaik dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Biarlah kami sebagai bangsa Indonesia akan tetap saling menghargai, menghormati dalam perbedaan, dan kami bersatu untuk menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan, dengan selalu mendengar dan mengikuti anjuran
yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini, sambil berdiri kita kidungkan PKJ 178 bait 1 dan 2, Allah mengutus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menjalani kehidupan ini. Dan dengan iman kita percaya bahwa hari ini, hari esok, hidup kita ada di tangannya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin, amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.